Hai semuanya, jumpa lagi di channel yang membahas dunia pasar modal. Kali ini, kami akan membahas salah satu saham yang cukup potensial. DKFT. Sekilas informasi singkat mengenai perusahaan. PT Central Omega Resources Tbk, dengan kode saham DKFT, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan sumber daya pertambangan dan kegiatan penambangan melalui anak perusahaannya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. Perusahaan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 1997 dan beralamat kantor di Plaza Asia lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 Jakarta. Kode pos 12190. Perusahaan didirikan pada tanggal 22 Februari 1995. Sekitar 30 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 21 November 1997. Kurang lebih sekitar 28 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan, pengembangan. Sedangkan sektor, barang baku. Dan subsektor, barang baku. Industri, logam dan mineral. Subindustri, logam dan mineral lainnya. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, pertambangan. Berikutnya, kita fokus pada bagian daftar pemegang saham perusahaan. Sebelum melanjutkan pembahasan, kami ingatkan bahwa angka-angka ini bisa saja telah berubah. Disarankan untuk melihat pembaruan data terbaru. 1. Kiki Hamid Jaja, 2,53%. Atau sebanyak 142,39 juta lembar. 2. Feni Silviani Budiman, 0,23%. Atau sebanyak 13,01 juta lembar. 3. PT Jinsheng Mining, 61,63%. Atau sebanyak 3,47 miliar lembar. 4. Saham Treasury, 2,21%. Atau sebanyak 124,76 juta lembar. 5. Masyarakat Warkat, 0,23%. Atau sebanyak 13 juta lembar. 6. Masyarakat non-Warkat, 33,17%. Atau sebanyak 1,86 miliar lembar. Pada tahap berikutnya, mari kita telaah laporan keuangannya secara lebih detail. Angka-angka yang tercantum di sini akan membantu kita memahami kinerja perusahaan baik dari sisi pendapatan maupun efisiensi pengelolaan biaya. Aset, 2,97 triliun, tahun sebelumnya 2,54 triliun, naik sebesar 436,64 miliar, atau 17,19% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan. Total liabilitas atau utang, 1,74 triliun, tahun sebelumnya, 1,69 triliun, naik sebesar 49,09 miliar, atau 2,90% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek, 774,63 miliar. Sedangkan aset lancarnya, 1,73 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 224,47%. Current ratio di atas 100% adalah tanda yang baik, artinya perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Langsung saja, kita lanjut ke rasio penting berikutnya, yaitu Debt to Equity Ratio atau DER. Total ekuitas atau modal sebesar 1,23 triliun, tahun sebelumnya 847,32 miliar. Naik 387,55 miliar. Atau sekitar 45,74% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 141%.
Patut dicermati lebih lanjut dikarenakan utang perusahaan lebih besar dari modalnya. Ini merupakan rasio terbaiknya apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke perhitungan lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 1,23 triliun, tahun sebelumnya 849,9 miliar, naik sebesar 387,23 miliar atau sekitar 56,56% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan terus bertumbuh secara konsisten. Dengan menggunakan formula CAGR, dari tahun 2020, kuartal 3, sampai tahun 2025, kuartal 3 maka diperoleh angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,60%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan ekuitas atau modal setiap 6,88 tahun sekali. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 563,82 miliar. Tambahan modal disetor, 517,42 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 315,65 miliar. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 1,24 triliun, kuartal tahun sebelumnya 960,89 miliar. Naik sebesar 283,61 miliar atau sekitar 29,52% dari kuartal di tahun sebelumnya. Merupakan pendapatan tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menandakan perusahaannya berkembang. Laba bruto sebesar 625,74 miliar. Sehingga gross profit marginnya 50,28%-nya dari pendapatan. Perlu dipahami di sini bahwa gross profit margin yang di atas 40% bisa dikatakan sangat tinggi atau sangat baik. Jika perolehannya konstan atau lebih tinggi selama 10 tahun berturut-turut, perusahaan bisa dianggap memiliki economic moat, ibarat tameng atau parit, untuk melindungi bisnisnya dari para kompetitor atau pesaing-pesaingnya. Sementara laba bersih sebesar 442,36 miliar, adapun kuartal tahun sebelumnya 289,45 miliar. Naik sekitar 152,91 miliar atau sekitar 52,83% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menandakan bahwa perusahaannya bertumbuh. Kita memperhatikan bahwa laba perusahaan ini sudah naik 9 kuartal secara berturut-turut sejak kuartal 3, tahun 2023 sampai saat ini. Yakni kuartal 3, tahun 2025. Maka net profit margin sebesar 35,55%. Jika kita perhatikan, ini merupakan perolehan net profit margin terbaiknya jika dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 5,63 miliar. Karena jumlah saham beredar tetap, maka dapat dikatakan tidak ada aksi korporasi yang berlangsung, seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, maupun buyback. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 33,16%. Tepatnya, 1,86 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-188, di bawah ASRI, WIRG, POWR, dan seterusnya.
Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format Warkat, sebanyak 13 juta lembar saham atau 0,23% masih berbentuk Warkat atau kertas saham. Perlu diketahui, hanya scriptless yang bisa diperdagangkan secara digital di pasar reguler, sementara Warkat sebaliknya. Adapun kepemilikan asing dalam format scriptless, sebanyak 281,58 juta lembar saham atau 4,99, sementara kepemilikan lokal dalam format scriptless, sebanyak 5,34 miliar lembar saham atau 94,78%. Sejauh ini bisa kita lihat, bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:18,98. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 58,84 juta lembar. Perusahaan, 3,61 miliar lembar. Dana pensiun, 743,18 ribu lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 1,65 miliar lembar. Reksadana, 429,2 ribu lembar. Sekuritas, 16,66 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 2,7 ribu lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 5,42 juta lembar. Dana pensiun, 8,26 juta lembar. Keuangan, 164,94 juta lembar. Individu, 2,23 juta lembar. Reksadana, 8,82 juta lembar. Sekuritas, 18,62 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 73,26 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi 5.888 kali. Rata-rata nilai 41,78 miliar rupiah. Rata-rata volume 55,04 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 2,2 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi 3.942 kali. Rata-rata nilai 27,53 miliar rupiah. Rata-rata volume 37,96 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 31,5 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya, bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 750. Ini merupakan harga tertingginya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kemungkinan ada hubungannya dengan fundamental perusahaan. Harga bergerak naik, terutama sejak tanggal 30 Juni 2023. Sudah naik 7,98 kali lipatnya. Tepatnya naik sebesar 697,87%. Sehingga jika menyimpan uang 20.003.200 pada tanggal 30 Juni 2023 untuk pembelian sebanyak 2.128 lot saham, maka pada saat ini, tanggal 14 Oktober 2025, akan menjadi 159.600.000. Perhitungan baru kapital gainnya saja dan belum termasuk dividennya jika ada. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 19,81%. Sedangkan ROE 47,68%.
sementara EPS 104,61. Akan tetapi, di satu kuartal sebelumnya pada tahun yang sama, telah terjadi penurunan EPS. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan harga saham tidak akan naik, bahkan bisa terjadi penurunan harga saham, sebelum melanjutkan pada kenaikan selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita harus menahan, menjual, atau menambah muatan? Untuk jawabannya, sepertinya kita harus memahami fundamental perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, PE rasio 7,17, rasionya terbilang sangat rendah, dengan PE rasio yang berada di bawah 5. Semakin kecil nilai PE rasio, umumnya semakin murah harga sahamnya. Meski begitu, nilai PE ini sangat bergantung pada harga pasar yang terus bergerak setiap waktu. Adapun BV 219,42, maka PBV 3,42. Perlu diketahui, nilai PBV bukan angka yang statis karena akan selalu mengikuti fluktuasi harga saham di pasar setiap harinya. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah Baraya Sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 24,52. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Apabila Graham number sebuah saham lebih tinggi dari 22,5, itu bisa menjadi sinyal harga saham sudah cukup mahal. Namun tetap, analisis fundamental yang komprehensif sangat diperlukan. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 719, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 4,13%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah minus 4,31%, terlihat dari nilai keduanya, harga saham sudah mahal, cocoknya dibikin wishlist, lalu masukkan ke keranjang untuk check out, jika ada diskon. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 677,39 miliar. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi minus 95,77 miliar. Selanjutnya aktivitas pendanaan minus 166,42 miliar. Sehingga arus kasnya 415,19 miliar. Maka kas dan setara kas 932,92 miliar. Perusahaan membagikan dividen. Silakan diperhatikan DPS, DPR, dan yield-nya. Dari hasil pembahasan sebelumnya, kita bisa bertanya, apakah saham ini akan memberikan peluang keuntungan di kemudian hari? Demikian pembahasan singkat dari kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan tuliskan kritik maupun saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.